Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam kegiatan aparatur PJOK yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh kementerian hingga kita guru-guru PJOK sangat disarankan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri ini khususnya guru PJOK. Baik kakak-kakak semuanya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi dengan kakak semuanya terkait kegiatan ini. Izin Namun Kak ada Bambang, baiknya izin Kak Bambang, gimana ya? izin dulu Kak Bambang. Kakak, Bagi yang kalau Kak Bambang ini kan memaparkan materi, kita harapkan yang pesertanya dinonaktifkan dulu kan notifnya, suaranya iya kan. betul 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 betul. Tidak itu pecah. Itu Iya iya ibu iya. itu anu nih, Supra. Ini Pak Rapi Iya. nih. Pak Supra tolong dulu suaranya. Untuk suara Ya, makasih Pak Bambang. dinonaktifkan dulu suaranya. Nanti jika ada argumentasi atau apa bisa apa, ini bisa kelihatan tak presentasi kak, kak ini? Tak nampak ya? Sepertinya untuk ini mohon maaf nih kakak-kakak, saya juga tidak menyangka nih untuk presentasi saya memaparkan presentasi ini apa miss kayaknya, entah mungkin laptopnya. Kakak-kakak ada yang menggunakan laptop? Cannot share your screen. Jadi pun saya tak tahu masalahnya apa nih, tak bisa. Ada yang menggunakan laptop kakak-kakak? Kalau ada, saya kirim PPT-nya untuk membantu saya menampilkan apa ini, menampilkan layar. Anda bisa kakak? Halo. Coba kirim aja Kak Bambang. Saya kirim ke Kak Hengki ya. Coba. Oke. Aduh. Eh, saya lanjutkan dulu menjelang Kak Hengki memaparkan presentasinya. Kakak semuanya, nama saya Bambang Irawan, SPD, sama gelarnya seperti kakak-kakak semuanya. Keseharian saya sebagai guru PJOK di SMP Negeri 1 Atap Topang, di mana desa yang paling terluar dari Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah barat Riau dan sebelah timur
Kepulauan Riau. Jadi kami di tengah-tengah. Kalau pernah ke Topang, tahulah. Tapi kalau tak pernah, ini kesannya memang betul-betul pelosok nih Topang. Jadi mohon maaf juga kepada kakak-kakak. Orang Topang pula yang memfasilitasi kakak-kakak di Selat Panjang kan. Karena mungkin kebetulan saya ikut PKG PCOK, kebetulan juga lulus dan menjadi pasda. Kalau kakak-kakak duluan, mungkin kakak-kakak lah yang memfasilitasi saya. Terus saya ingin berkenalan juga dengan kakak-kakak karena saya juga belum kenal. Cuman saya ingin perkenalan kita dengan cara yang sedikit berbeda. Saya ingin kakak-kakak memanfaatkan kolom chat, tulis nama, setelah itu klik, bukan klik, tuliskan benda mati atau benda hidup yang mengibaratkan karakter atau kepribadian kakak-kakak semuanya. Silakan kakak-kakak. Tulis nama di kolom chat. Ya, tulis nama di kolom chat dan tuliskan benda mati atau hidup yang benda itu menggambarkan kepribadian atau karakter kakak semuanya. Misalnya saya nih, Bambang Irawan, pohon kelapa misalnya, dengan alasan pohon kelapa itu bermanfaat bagi semua orang. Contohnya seperti itu. Bisa dimengerti kakak-kakak? Kalau bisa dimengerti silakan ya. Terima kasih Kak Jasrizal. Oke Kak Bambang, kita tes dulu nggak untuk presentasinya yang mana dulu nih? Ini buka. Boleh boleh. Yang orientasi dulu Kak Hengki. Yang orientasi. Yang lain kakak kolom chat di sebelah kanan itu, manfaatkan fitur kolom chatnya untuk menulis nama. Kalau tak pun boleh kakak-kakak open mic langsung memperkenalkan diri. Silakan kakak-kakak. Halo, kakak-kakak. Saya nak kenal nih. Halo. Boleh langsung aja kak. Ya. Rahmat Engkit. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Medianti. Saya mengajar PJOK di SD 13 Panjang Kota yang beralamat di Jalan Manggis. Salam kenal semuanya dari Bu Rina ya. Mohon maaf Kak Hengki yang ya betul, orientasi dulu betul. Ya, lanjut Kak Rina. Ya Pak, gitu aja. Ya. Apa yang mengibaratkan satu benda yang mengibaratkan kepribadian Kak Rina ini? Saya mana ya? Dari bunga aja lah Pak. Oke. Baik. Ini Kak Hengki Turnando, angin. Ya? Ini tentu ada alasannya kenapa Kak Hengki memilih angin ini. Gimana tuh Kak Hengki? Silakan. Kak Hengki. Ya, yang lain? Kakak yang lain? Ya, Tersni Asih, silakan Kak. Ya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SD 02 SD 22 Al-Khair sebagai guru PJOK.
Sekian, terima kasih. Sama. Terima kasih Kak Tresni Asih. Tetap semangat Kak ya. Insya Allah. Iya Kak Nixon Luther Bakara. Iya. Air Kak Tirta Aditya Novita. Air. Gimana ini Kak Tirta? Bisa diberi alasan kenapa memilih air? Tirta? Saya aja Kak Bambang. Kak Kak Engki, silakan. Tirtanya diam aja nih nampaknya nih. Ya, mau. Udah. Oke, Kak Tirta dulu. Ya. Ayo Itu. Kak Tirta. Ibaratnya kalau dia masuk ke dalam botol, dia memenuhi botol tersebut. Halo, kedengaran nggak Kak? Dengar. Suaranya. Di Agak air. putus-putus tapi saya agak sedikit memahami. Di air Kalau ya. putus-putus. Masuk botol jadi botol. Ya, seperti air. Kalau Ya betul. Oke, Kak Engki, dipersilakan. kayaknya dari Udah, Kak Tirtanya udah. Udah kayaknya nih Kak. Ya Kak Engki. Sebetulnya saya hampir-hampir sama juga dengan air. Cuma saya pilih angin. Ya. Mengapa angin? Angin itu karena dalam 2 hari ini, dalam waktu terjadinya MTQ itu, saya lihat seperti juga kalau angin nih santai-santai dia asik dia. Santai-santai dia asik. Tapi sekali dia rap aja, sekali embusannya bisa membuat robot tiang-tiang MTQ, termasuk tiang lapak saya pun roboh. Jadi pada intinya itu lebih asik dia santai-santai aja. Nggak perlu tegang-tegang. Nanti Oke. kalau tegang-tegang dia sekali hembus habis semuanya. Luar biasa Kak Engki. Sesuai dengan karakteristik. Kak Engki ini atlet silat kalau tak salah saya ini. Saya tak atlet lagi Pak. Kak. Oh, tak atlet lagi dah. Udah. Jadi pelatih lagi sekarang ya. Alhamdulillah pelatih nasional lah untuk pencak silat sekarang. Nanti luar biasa. Cuma saya masih nasional. Karena saya pernah mendengarkan presentasi beliau kemarin waktu di O2SN ya kalau nggak salah. Di SMP. Sosialisasi ya Kak ya? Ya, saya pertama kenal, jadi di kelas ini yang pertama kali saya kenal ya Kak Engki. Jadi yang lain tuh saya tak pernah jumpa. Kalau Kak Engki ini saya pernah jumpa walaupun tak bersalam lah. Oke, baik kakak-kakak, sekedar perkenalan kita. Jadi seiringnya waktu nanti sama-samalah kita berkenalan masuk ke selanjutnya tentang pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Engki, mohon bantuannya untuk melanjutkan slide-nya. Ya. Baik, kakak. Selanjutnya kita orientasi atau perkenalan tentang pendidikan program PJOK. Kita punya tempat dan
berbeda mengenai pendidikan ini. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tentu masing-masing kita punya persepsi yang berbeda-beda, namun di akhir kegiatan nanti kita satukan persepsi itu. Silakan kakak berargumentasi. Apa tujuan Bambang. dari Izin Kak Bambang, udah kelihatan tadi Ya. itu ya Kak Bambang? Udah kak, Slide-nya cuman kelihatan. slide-nya belum berjalan. Oke, karena belum jalan. Sudah kelihatan. Kakak yang lain kelihatan ya? Oke, saya Oke. ubah. Lihat. Ya, terus lanjut. Ini laptop saya bermasalah pun saya tak paham nih entah apa. Ini lihat Kak Bambang. Nampak? Ya, lanjut kak. Ya lanjut. Lanjut ya. Ya. Nah ini agenda kita. Karena kita udah agak molor, dilanjutkan aja kakak. Oke, boleh diteruskan Kak Enggi. Udah. Nah, ini tujuan kita, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Lanjutkan Kak, ini hanya tujuan. Nah ini dia. Jadi untuk mengantar kita paradigma tentang ataupun argumentasi ataupun ide tentang pelajaran PJOK, saya pengen tahu persepsi dari masing-masing kakak semuanya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak untuk open mic atau berargumentasi mengenai tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Tak ada nak jawab. Ya, silakan Kak. Tidak ada batasan untuk berkomentar kakak-kakak ya. Kita manfaatkan ruang virtual ini memang untuk berkomunikasi dan juga berbagi pengalaman. Jadi di awal ini kita coba sharing-sharing dulu. Kalau kita menganggap di awal ini sudah berat, nanti sampai akhir berat nih. Oke, saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan Kak Jasrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasrizal Saputra. Saya mengajar di SD Negeri 9 Selapanya Timur. Salam kenal untuk semua kawan-kawan kelas 2 serta Bapak Fasilitator Bapak Bambang. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Menurut saya tujuan PJOK itu ada di sekolah, yaitu mengembangkan bakat anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja Pak, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Menurut saya itu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jasrizal, luar biasa bahwa pendidikan PJOK tujuannya adalah untuk mengembangkan peserta didik, baik itu jasmani, mental, spiritual, dan sosialnya. Ini luar biasa. Ini keren Pak Anggi ini nih. Keren jawaban Pak Anggi ini. Memang guru betul Pak Anggi ini. Untuk kakak-kakak yang lain, Ya, sedikit, boleh Pak. tanggapannya Boleh. atau tambahan boleh? Silakan. Boleh. Ya, sedikit. Boleh, silakan. Ini kita kan punya asumsi masing-masing nih kan sebagai guru Betul. Gitu. Iya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Sedangkan PJOK sendiri itu pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Pendidikan jasmani. Otomatis secara bahasa saja, secara
singkatan nama mata pelajarannya, pendidikannya seni olahraga, itu secara otomatis berfokus kepada fisikal. Nah, kalau menurut asumsi saya sebagai guru olahraga, yang penting anak tuh mau bergerak dia. Ya. Nah, yang penting mau bergerak dulu dia, karena motoriknya di situ, ya kan? Karena kita mempelajari ini, karena saya ngajarin di SD, situ lokomotor ada kan, non lokomotor, manipulatif, kita memperkenalkan itu sama dia. Nah, kan nanti berjenjangnya SMP, baru dia fokus ke salah satu cabur. Sedangkan di tingkat SD, dia lebih fokus pada pengenalan cabang-cabang olahraga dulu. Nah, kalau udah SMP baru, SMA-nya baru ke atlet. Jadi pada intinya, menurut saya ya yang penting anak tuh sehat, mau bergerak dia. Nah, itulah pada intinya. Itu kalau menurut saya. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Oke, luar biasa. Ya, benar apa yang disampaikan Kak Engki, bahwa pendidikan olahraga itu adalah pendidikan yang mendukung dan mengarahkan anak untuk senantiasa bergerak aktif. Sehingga di situ ada gembiranya, ada bahagianya. Yang penting anak mau bergerak. Itu pada intinya. Kakak yang lain dipersilakan. Ya, Kak Trisni Asih, silakan Kak. Atau Kak Rian Abdullah. Oke, Persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Menurut Ya. saya, tujuan pelajaran PJOK diadakan di sekolah itu, ya ini itu Pak, sebagai membuat tubuh anak itu, selain membuat tubuh anak itu sehat, juga membuat pikiran anak itu rileks Pak. Karena dalam seminggu mereka belajar di kelas dengan mata pelajaran yang bermacam-macam. Jadi dengan mereka baca PJOK, mereka keluar dari kelas dan kita memodifikasikan materi PJOK itu sehingga anak merasa bahagia dengan adanya mata pelajaran PJOK. Itu menurut saya Pak. Iya, benar. Kak Rian Abdullah, bahwa pelajaran PJOK itu selain dari membugarkan tubuh, tapi juga membuat pikiran rileks, itu Kak Rian Abdullah ya. Karena anak sambil bermain, belajar sambil bermain pada intinya. Baik Kakak, kalau bisa kita simpulkan, mungkin sebagian orang ada mengatakan bahwa pelajaran PJOK itu adalah sebagai prestasi. Ada yang mungkin berargumen bahwa PJOK itu adalah sebagai hiburan atau sebagai kebugaran. Nah, dari sekian banyak argumen orang-orang mengenai pelajaran PJOK, dan juga kakak-kakak tadi sudah menyampaikan bahwa yang penting bergerak, pikiran, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang prestasi, seberapa besar sih peran kita sebagai guru PJOK untuk prestasi olahraga di Indonesia misalnya. Nah, kalau kita berbicara PJOK itu adalah pelajaran yang menghibur, yang membuat anak berpikiran rileks, bagaimana dengan hiburan-hiburan yang selama ini lebih disenangi anak-anak, seperti gadget? Kan anak-anak sekarang lebih suka bermain gadget dan bermain game online. Nah, itu juga salah satu hiburan yang mungkin bisa membuat pikiran anak-anak rileks. Apa tanggapan kakak-kakak semuanya terkait hal-hal tersebut? Ada dengar desiran pantai Kak ya? Boleh diulangi Kak pertanyaannya Kak? Ya. Jadi gini kakak-kakak. Sebagian besar orang beranggapan, walaupun di sini masih belum menyampaikan pendapatnya,
Mungkin sebagian orang bisa ada yang menyampaikan bahwa PJOK itu sebagai penunjang prestasi anak di bidang olahraga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa PJOK itu sebagai hiburan, seperti yang dikatakan Kak Rian tadi, bahwa PJOK membuat pikiran anak-anak rileks. Sementara, seperti yang kita tahu anak-anak sekarang, dia lebih rileks bermain game online. Nah, game online juga adalah salah satu hiburan bagi mereka. Jadi bagaimana tanggapan kakak-kakak mengenai hal tersebut? Untuk menguatkan anak-anak sehingga mereka mau untuk bergerak bersama, belajar bersama, sehingga meminimalisir kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang berfaedah. Seperti main game online tadi itu kan. Nah, bagaimana tanggapan kakak-kakak semuanya? Ini Kak Bambang, sebatas kita di sekolah aja atau sampai ke rumahnya gitu? Maksudnya untuk menangani itu ataupun untuk mensiasati lah, biar anak itu tidak dominannya ke gadget kan gitu. Apakah karena kan kita terbatas nih, sebagai gurunya kan terbatas. Jadi yang macam mana mau Kak Bambang? Jadi kita pengen pelajaran PJOK itu menjadi pelajaran yang disenangi oleh anak-anak. Jadi dengan adanya pelajaran PJOK, anak-anak bisa teralihkan dengan hal-hal yang menurut mereka dengan bermain gadget itu lebih merilekskan pikiran daripada bergerak kan gitu. Istilahnya mager kalau sekarang kan. Anak-anak kan malas bergerak. Main HP, game online. Nah, terkait itu, apakah kita bisa untuk memfasilitasi anak-anak supaya anak-anak sentiasa aktif bergerak sesuai dengan yang kita harapkan kan seperti itu. Terlepas dari jangkauan kita ya, kalau sudah di rumah itu udah beda cerita lah. Orang tuanya lagi yang melihat dan memantau. Berarti kawasannya cuma masih di sekolahan ya? Iya. Kak Bambang ya? Iya Kak Bambang, masih cuma berarti ya, kita masih di sekolahan aja ya? Oke. Supaya jangan PJOK semua di sekolah kan gitu kan. Banyak pengalaman itu nggak ada juga. Putus-putus suaranya kakak. Betul. Pun di laut ya kan. Jadi sinyal seadanya nih, tapi nampaknya kuat aja. Udah Kak Uki dilanjutkan slide-nya dulu. Kita bisa presentasi ini. Ya, nah ini gambaran kalau PJOK itu untuk prestasi. Ya, naik turun. Kalau PJOK kontribusinya untuk prestasi, gambaran.
Selanjutnya, PJOK sebagai hiburan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hiburan kan banyak nih. Tak hanya belajar PJOK saja, bisa pelajaran-pelajaran lain juga mereka bisa terhibur. Nah, jadi disinilah nanti kita bagaimana caranya anak-anak kita memfasilitasi anak-anak untuk belajar PJOK yang menyenangkan kan gitu. Terus PJOK untuk kebugaran. Ya ini dengan anak-anak bergotong royong, bekerja bakti, itu juga salah satu penunjang anak-anak untuk hidup sehat dan bugar. Artinya tak harus dengan belajar PJOK, anak-anak juga bisa bergerak aktif dengan kegiatan kerja bakti ini. Nah, dari 3 contoh tersebut, saya ulangi lagi, dari 3 contoh tersebut, olahraga sebagai prestasi, olahraga sebagai hiburan, olahraga sebagai kebugaran, bagaimana nanti kita tingkatkan pelajaran PJOK itu merangkup 3-tiganya. Ya. Paham kakak-kakak? Paham. Suara saya kedengaran nggak nih kak? Saya takutnya suara saya putus-putus nih. Kedengaran. Dengar ya? Oke. Boleh, silakan lanjutkan Kak Hengki. Mohon maaf kakak, ini kurang maksimal saya karena saya harus minta tolong Kak Hengki nih. Karena memang lagi bermasalah. Untuk screen-nya saya tak bisa. Nah, waktu udah terus berlanjut. Nah, ini tantangan utama PJOK yang pertama itu krisis identitas. Ya kan? Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kakak semuanya, sebagai guru PJOK, kita harus tahu identitas kita. Ini yang menjadi krisis. Kadang mungkin beberapa orang menganggap bahwa pelajaran PJOK itu pelajaran yang main saja. Ada yang menanggapi hal yang demikian. Kalaulah misalnya adalah sebagian guru atau orang-orang melihat atau mengejudge kita bahwa pelajaran PJOK ini cuma main-main aja. Bagaimana tanggapan kakak-kakak semuanya? Untuk memperkuat identitas kita dari itu, memperkuat esensi kita sebagai guru PJOK. Bagaimana tanggapannya kakak-kakak? Ini kan banyak nih kadang-kadang guru-guru lain ya. Anak-anak main-main, ini PJOK senang nih cuma main-main aja. Silakan Kak Hengki. Karena kan gini kan, ibaratnya pada inti itu seolah-olah PJOK nih dipandang sebelah mata nih. Ya. Kan gitu. Apalah gampang kok kasih bola dah, main aja. Gitu kan? Nah, jadi Kak, waktu saya kuliah, ini pengalaman saya pribadi karena memang dari dulu itu palingan kita sekolah di SD itu dikasih main kaki, dikasih main bola kaki. Kalau nggak punya lapangan voli kan, waktu itu saya cuma 2 cabang aja yang diajar. Kan gitu. Sebelum juga saya masuk ke SD saya tidak menyalahkan dia juga karena dia bukan sarjana olahraga dan dia mengajar juga seperti itu. Jadi enggak salah juga orang itu melihat olahraga itu gampang dan sepele karena apa? Oknumnya sendiri yang membuat itu. Nah, oknumnya sendiri karena apa? Padahal materi-materi di pembelajaran itu kurikulumnya banyak yang diajarkan. Kan gitu kan? Jadi supaya itu alhamdulillah sekarang di sekolah saya itu yang dulunya yang tahunya cuma lempar bola ya main gitu. Jadi ketika saya masuk saya tanya pelajaran tentang karena saya di SD ya, saya tanya lokomotor itu apa, dia enggak tahu. Non lokomotor itu apa, enggak tahu. Manipulatif itu apa, enggak tahu dia. Disitulah kita baru mulai merubah
pelan-pelan supaya gini anak itu biar paham dia. Ternyata PJOK ini banyak nak. Kita kasih tahu sini ada pelajaran pencak silatnya, ada belajar bola kaki. Di bola kaki aja contohnya. Itu teknik menendangnya ada, bukan main asal-asal tendang. Tentu kita paparkan dulu teori-teorinya. Setelah itu baru kita praktekkan. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak dan orang-orang tua wali murid yang khusus di SD saya lah di SD saya itu kan mulai mengerti dia. Oh ternyata guru olahraga tuh enggak segampang itu. Contoh, kita belajar nih teori, kita paparkan teorinya. Setelah itu kita hidupkan fokus. Oh ternyata permainannya seperti ini, kita tunjuk lagi. Lebih asik sebetulnya guru olahraga, lebih keren. Karena apa? Dari secara teori dia paparkan, secara visualisasi dia paparkan juga, secara praktek ya 3 dia langsung merangkap. Mantap. Kalau dulu enggak kan, lempar bola jadi enggak salah juga. Tapi kalau sekarang itulah PR-nya kita sebagai guru olahraga. Kita yang seperti yang Kak Bambang sampaikan tadi, kita harus sadar juga kita sebagai apa kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang ada kita berusaha lah sebagai guru olahraga untuk menaikkan nama guru olahraga itu sendiri gitu. Karena masih ada oknum guru olahraga yang masih cuma ngasih bola sampai dengan detik sekarang. Nah, mungkin itu dulu Kak Bambang. Oke, luar biasa Kak Engki ya. Maksud saya begitulah, bahwa kita sebagai guru olahraga memang harus ada identitas dan esensi yang jelas, sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata oleh guru-guru yang lain atau oknum-oknum yang lain. Jadi disinilah tempat kita saling berbagi, menguatkan pikiran kita bersama tentang esensi PJOK itu sendiri. Ya, mengenai arah dan fokus kita juga harus jelas. Ya, tujuan kita harus tercapai. Anak-anak harus senantiasa bergerak. Silakan dilanjutkan lagi Kak Engki. Untuk selanjutnya, PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam lingkungan yang dipandu secara pedagogik dan ditusuk untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Ini tadi yang disampaikan Kak kita tadi, bahwa ternyata PJOK itu tidak hanya yang bermain bola saja, sebelum praktek harus juga memaparkan teori, bahkan menggunakan infokus, jelaskan kepada anak-anak bahwa menendang bola itu seperti ini, melempar bola seperti ini. Setelah itu anak melaksanakan, ternyata tugas PJOK ini banyak. Tidak hanya mengajak anak bermain saja, tapi kita mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang panjang, sehingga anak-anak itu bisa menemukan nikmatnya berolahraga, nikmatnya bermain secara aktif. Karena gini Kakak, banyak siswa kita mungkin termasuk saya di SMP saya mengajar itu, ada anak-anak yang memang enggan, tidak mau bergerak, bahkan dia seorang cowok, 2 orang itu memang tak hobi olahraga. Awal-awalnya kadang-kadang saya sedikit bingung, ini anak nih memang tak hobi betul olahraga, bergerak pun tanda. Kalau yang lain-lain dia hobi. Jadi disitulah peran dan tantangan kita sebagai guru olahraga, bagaimana caranya anak-anak itu tetap senantiasa bugar dan bergerak secara aktif. Itulah tujuan utama dari kita sebagai guru PJOK dan menguatkan lagi esensi kita sebagai guru PJOK. Lanjutkan, Kak Engki. Ya, ini involving, ya kan? Kak semuanya, kita tidak hanya terlibat, ya, involving itu tidak hanya terlibat
tapi juga engaging, ya, juga berkomitmen, berperan. Jadi kita memfasilitasi belajar siswa dan berperan aktif. Yang selanjutnya having fun, ya. Having fun itu tidak hanya bersenang-senang. Having fun itu kan bersenang-senang, tapi enjoy juga. Tetapi menikmati. Nah, bagaimana caranya kita nanti? Mudah-mudahan dengan kegiatan PKG ini, anak-anak tidak hanya terlibat, tapi berkomitmen. Anak-anak tidak hanya bersenang-senang, tapi mereka betul-betul menikmati gerakan sesuai materi yang kita sampaikan dan kita berikan. Nah, itulah harapan besar kita, kakak. Lanjutkan, Kak Anggi. Nah, ini perkembangan ya pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang penting berpusat pada peserta didik. Itu yang sebelah kanan kondisi yang diharapkan. Guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini kondisi yang kita harapkan untuk anak-anak kita, bahwa pembelajaran PJOK ini mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anak-anak tentang pelajaran PJOK dan mengembangkan sikap peserta didik. Oke, dilanjutkan, silakan Kak. Nah, Anggi, lanjutkan. Izin Kak Bambang. Ya. Itu suara mic siapa tuh Pak Bambang? Agak mengganggu Pak. Ini yang saya bingungan nih Kak Jazrizal. Karena di kampung saya nih PLN sedang bermasalah. Jadi saya di tepi laut. Jadi dengar pula suara ombak nih ya. Izin Pak, izin Kak. Bukan ya. Suara Bapak sangat jelas. Suara yang lain Pak. Ada mic yang lain yang aktif itu siapa? Nggak bisa dimatikan lewat situ Pak. Itu suara Suprayetno. Pak Suprayetno tuh dari SMK tuh. Ya, silakan Kak Suprayetno kalau bisa di unmute dulu untuk mikrofonnya. Dia enggak ada di situ tuh Pak. Bapak bisa itu unmute kan langsung. Ya. Oke, saya mau coba. Nah. Oke ya. Oke Kak, oke, siap. Oke, lanjutkan Kak Anggi. Nah, ini tujuan dan dampak program PJOK. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi, kita belajar PJOK nanti ada sistemnya yang berkelompok, seperti inilah, sharing di virtual, ada juga nanti belajar mandiri. Nah, yang kedua meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi dengan kita bersharing, lebih meningkatkan lagi terciptanya pelajaran PJOK yang lebih berkualitas. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ya. Itulah harapan-harapan kita, tujuan dan dampak dari program ini. Mengenai tercapai atau tidak, saya yakin kembali kepada kakak-kakak semuanya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan program ini. Silakan kakak-kakak lanjutkan, Kak Anggi. Baik kakak-kakak, sedikit imbauan. Jadi nanti di modul 2.1 ini masih pengantar saja. Ya. Nanti kakak-kakak ada melakukan praktek pembelajaran. Ya, praktek pembelajaran. Nanti konsepnya itu kakak-kakak melakukan proses belajar mengajar
baik itu di lapangan maupun di kelas, tapi usahakan di lapangan lah, karena memang kita esensinya adalah pendidikan jasmani, tentu lebih banyak kegiatan di lapangan. Jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat video terkait proses pembelajaran. Ini hanya saya memberi gambaran saja, nanti akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Nanti saya ingatkan di grup, ada di modul 2.1. Jadi memang untuk modulnya memang harus diingatkan dari sekarang. Oke, lanjutkan kakak-kakak. Kak Engki. Itu kakak ya. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ya. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nanti kakak-kakak sedang mengajar, itu direkam di video. Nah, tugas itu nanti akan di-upload di LMS. Upload di LMS. Tapi tidak besok. Setelah kita beberapa hari ke depan. Jadi ini untuk persiapan. Saya sampaikan terlebih dahulu ke kakak ya. Gimana tanggapannya kakak? Bisa dimengerti? Pertanyaan Ya, untuk silakan Kak. Di sini. apakah kelasnya ditentukan atau memang sewaktu kita mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran? Tidak harus Kak. Terus nih. Sekarang gini, kakak punya modul yang penting, jadi nanti kakak mengajar sesuai modul yang sudah kakak pilih. Yang penting kakak-kakak semuanya ada video mengajar. Ya, ada video mengajar. Jelas kakak-kakak ya? Ya, terima kasih. Boleh. Boleh, beda kelas boleh. Kakak atur aja, yang penting ada tugasnya nanti untuk di LMS. Kakak lain oke? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Kak Engki. Nanti bisa kita bahas lagi di, nah ini. Ini pemetaan dan harapan kekhawatiran peserta pendidikan program PJOK. Lanjutkan Kak Engki. Nanti ada beberapa pertanyaan. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKK PJOK ini. Ya, silakan Kak Engki lanjutkan. Nanti saya akan mengirim link Jamboard. Di situ silakan kakak-kakak tulis jawaban dari 3 pertanyaan berikut ini. Ya, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKK PJOK ini? Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Saya kirim link Jamboardnya nanti di chat ya, di kolom chat. Bentar kakak. Mengenai tugas tadi paham nggak ya?
Silakan kakak-kakak menjelang mengisi, pikirkan dulu jawabannya di situ. Pertanyaan yang tadi. Isinya di link kan Kak Bambang. Iya, nanti saya kirim link jambotnya di kolom chat. Ini sedang masuk. Oke. Yang penting kakak-kakak pegang dulu jawabannya. Coba buka ya HP-mu ya. Ya, itu sudah saya kirim link jambotnya kakak-kakak. Silakan untuk diisi. Kita coba link jambotnya terlebih dahulu. Isi jawaban dari isi pertanyaan dari yang telah dipaparkan tadi. Di link jambot itu sudah ada tertera pertanyaan-pertanyaannya. Silakan kakak-kakak, saya kasih waktu 5 menit. Di mana diketik jawabannya Kak Bambang? Di sticky note di bawah sudut sebelah kanan itu ada barisan pena, penghapus, tanda panah. Klik sticky note itu kak, yang gambar kertas terlipat itu. Oke. Iya, silakan tulis jawabannya di situ kakak. Kakak yang lain dicoba, silakan. Iya. Kalau Tulis sudah nama, Kak Bambang, berapa jawabannya? Jawabannya 3 ya? Ya, tulis nama kak ya. Bisa tulis nama. Nanti di atas itu kan ada 3 itu. Ya. Dilanjutkan slide-nya. Ya, tulis nama. Bisa diedit kok, Kak. Tadi 3 jawab. Ya, bisa diedit. Berarti satu pertanyaan 3 jawaban Kak Bambang ya? Enggak. Satu pertanyaan satu aja. Yang pertama itu kan apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama dengan PJOK ini. Selanjutnya itu di atas itu ada next frame itu Kak. Yang 1 sampai 3 itu kan. Nah, tinggal di next aja. Nah, nanti Kakak tinggal jawab. Next mana ya? Yang atas itu. Slide-nya. Oh, slide-nya. Ini Rian Abdullah.
Yang mana Kak Bambang nih jawaban pertama udah nih kan. Kalau saya ada gambar layar di atas ini, frame berikutnya nih. Itu Rian Abdullah lah yang terisi. Ah, Apakah itu yang diganti? enggak. Inilah ada. Iya. Apa yang Tapi mungkin Kak Inti ya, menjadi tantangan? Kok ini yang jawab? ya silakan Kakak. Oh, berarti satu pertanyaan itu boleh siapapun menjawab keluar ya? Ya, ya. Oh, Ah, bingung juga ini ngapa bisa aneh juga nih. Oh, ternyata gitu maksudnya. tak Ya, masalah Kak Inti. Jadi ya, nanti Kak Inti mana tahu jadi pasda pula kan. Ah, inilah nanti. ya, ya. Itu bilang ngapo jalan ulah nih bro. Capek buat. Oke, 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 oke. Itu saya yang jalankan tuh. Oke, sambil menunggu jawaban kakak-kakak yang lain, boleh kakak-kakak, mungkin ada yang Zoom itu lewat HP atau tidak menggunakan laptop. Kalau memang kakak-kakak ingin menyampaikan argumentasinya terkait pertanyaan-pertanyaan 3 itu tadi, boleh kakak-kakak open mic atau dibacakan dari link Jamboard tadi itu. Iya. Oke, ini ada jawaban pertama. Supaya bisa mendapat wawasan yang lebih banyak untuk mendidik siswa, tentunya dalam pembelajaran PJOK. Juga harapan saya dalam mengikuti PKG PJOK ini, saya dapat memahami murid bagaimana mereka belajar PJOK. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan dalam mengajar agar lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Boleh kakak-kakak kalau ada yang menanggapi dari jawaban kawan-kawan, boleh. Persilakan. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Fasilitas sarana dan prasarana. Fasilitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Oke kakak-kakak, terkait pertanyaan pertama, tentunya kita semua menginginkan bahwa supaya menambah wawasan sehingga pembelajaran PJOK ini yang berpusat pada peserta didik akan lebih efektif lagi. Saya rangkum secara keseluruhan. Pertanyaan kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Kakak semuanya, secara keseluruhan, setiap sekolah mungkin punya permasalahan yang berbeda-beda. Namun, dari jawaban kakak-kakak semuanya, sebenarnya hampir sama juga dengan sekolah saya. Fasilitas sarana dan prasarana. Apatah lagi, saya di kampung nih, nah itu tadi. Kalau lapangan, oke, tak jadi masalah.
besar lapangan. Pada sarana prasarana nih yang sedikit kurang. Jadi macam mana dengan sarana prasarana yang kurang pun kita masih tetap bisa memfasilitasi peserta didik untuk bergerak aktif. Nah, macam mana itu? Sementara sarana prasarana kita kurang, tapi kita dituntut untuk terus berusaha anak-anak supaya tetap mengikuti pelajaran PJOK dengan senang dan gembira. Bagaimana tuh tanggapannya kakak-kakak? Kalaulah sarana prasarana di sekolah kita itu kurang. Kan Siap, kita boleh menjawab? Ya boleh, silakan Kak Enggi. Karena kasusnya hampir mirip nih. Ya. Rata-rata itu kalau sarana kan lebih pada alat. Sedangkan kita lebih banyaknya masalahnya sekarang itu di sarana, bukan di prasarana. Kalau di prasarana itu rata-rata orang punya lapangan emang. Itu contohnya. Sekolah saya itu lapangannya cuma tanah gitu. Tapi bukan tanah tok. Ternyata dulu pernah bekas lapangan voli, cuma batunya tidak dibuang, jadi bercampur sama batu. Nah itu kendala juga, mau main bola, payah juga tuh. Kami lapangan voli pun tidak ada, rata-rata tidak ada lah. Kalau sarana rata-rata tidak ada. Jadi kalau saya, ini secara pribadi ya, kalau saya mengalami di sekolah itu, saya banyak mengeluarkan duit pribadi saya untuk memfasilitasi tujuan pembelajaran. Karena alat-alat itu sekolah tuh zong. Jadi 0% dia. Jadi semua itu macam mana ya, kalau kita sini bukan cerita ria, ini untuk berbagi aja. Dari konnya saja, Pak, dari konnya saja itu saya memang punya pribadi, Pak. Saya bawa ke sekolah, semua alat saya yang di rumah, baik lapangan ada net badminton saya bawa, ada handle saya bawa. Pokoknya alat untuk yang saya butuhkan secara pribadi saya bawa ke sekolah. Karena gini, Pak, sekolah saya itu sekolahnya yang target merger awalnya itu dengan jumlah siswa yang sedikit. Jadi otomatis dana bosnya kan sedikit. Nah, jadi untuk melengkapi hal-hal tersebut, otomatis yang lain lah didahulukan, apalagi ditambah dengan kurikulum merdeka yang baru masuk. Tentu mau beli buku lagi, apa segala macam, otomatis ya terbengkalai lah. Kita mau minta matras nggak bisa, mau minta ini nggak bisa, semuanya nggak bisa. Sedangkan kita mempunyai beban mental, beban sosial supaya murid kita gimana pun caranya, walaupun sekolah itu tidak mempunyai fasilitas yang ada, dia harus mendapatkan ilmu itu. Itu yang saya pikirkan. Jadi terkadang kita sebagai guru olahraga ya kita pandai-pandai lah memodifikasi modifikasi atau segala macamnya. Jangan terlalu gini lah. Kalau menurut kita kan digaji nih. Kita nih sebetulnya pelayan, Pak. Ya kan? Pelayan kita nih. Jadi kita melayan murid. Bagaimana murid itu merasa nyaman, dapat ilmu, merasa enak, happy dia. Nah, jadi pada intinya kalau saya secara pribadi, saya orangnya sanggup habis-habisan, Pak, asalkan niat baik kita tersampai, gitu aja. Jadi kalau untuk alat gampang modifikasi aja. Mungkin itu aja dulu, Pak. Oke, terima kasih Kak Engki. Saya pengen juga nih tahu ke kakak-kakak yang lain. Ya, Kak Engki ya begitu caranya kalau gitu. Kalau kakak-kakak lain macam mana? Sementara sarana prasarana kita kurang. Tapi kita harus membuat anak itu tetap bergerak aktif. Tetap belajar seperti mana biasanya. Bahkan anak-anak dituntut untuk menikmati gerakan. Menikmati aktivitas fisik yang kita sampaikan di awal tadi. Bagaimana tanggapan kakak-kakak terkait hal tersebut? Nambah sedikit boleh nggak, Pak? Kak. Betul, Pak. Nambah sedikit boleh. Karena yang lain belum ada yang angkat tangan nih, nambah sedikit. Ini pengalaman pribadi. Yang lain silakan. Ya.
pengalaman pribadi ya. Jadi kan memang semua siswa itu, tadi kan ada juga yang jawabannya SDM-nya kan. Ya. Kita sebagai guru olahraga, SDM itu ya pasti ada tuh. Semua sekolah itu udah pasti ada. Enggak bisa ngelak, itu udah pasti. Cuma gimana kita sebagai guru PJOK ini mensiasati hal-hal tersebut. Kan gitu. Ya, betul. Alhamdulillah, Pak, secara segi pemanasan terkadang anak tuh aja malas ya. Untuk berlari aja malas. Untuk stretching aja malas. Cuma saya punya trik, Pak. Triknya gimana? Ada anak malas. Asalkan dia bergerak dulu kan, dia panas dulu kan. Saya buat, Pak, duit itu. Ini kan enggak banyak duitnya, cuma 2.000 aja. Saya tempel di kocek celana belakang anak, Pak. Satu orang. Setelah itu anaknya lari suruh kejar. Jadi kalau dapat ambil uangnya. Saya buat gitu. Jadi kebanyakan gitulah, saya pancingan juga, senam seperti itu juga. Kebanyakan pancingan, Pak. Jadi alhamdulillah dengan berangsur-angsur, Pak, sekarang ada ya anak kelas 6, Pak, sekarang. Mungkin dia memang malas dia itu. Tapi sekarang dia udah suka olahraga. Udah suka olahraga. Saya tanya, mengapa kau suka olahraga? Sekarang, dulu kau tak mau. Bapak suruh pun kau tak mau. Oh, kami, Pak, sekarang alhamdulillah setelah Bapak memberikan penjelasan-penjelasan untuk olahraga itu apa, untuk apa kegunaannya, manfaatnya seperti apa. Kami merasakan hal yang Bapak sampaikan itu, bilangnya. Makanya kami tertarik. Contoh, bilang saya kan, kita yang sering olahraga itu otomatis nih, secara otomatis klien itu lebih pintar jadinya. Mengapa bisa gitu, Pak? Karena suplai oksigen ke otak lebih banyak. Jadi anak itu merasakan hal yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan. Alhamdulillah dengan berkat itu sekarang anak itu udah rajin dia olahraga deh. Suka, malah lebih suka dia. Mungkin itu dulu, Kak. Oke, terima kasih Kak Engki, luar biasa. Kakak yang lain? Kakak-kakak yang cewek nih. Nak dengar juga suara nih. Macam mana kakak di sekolah kakak yang lain? Halo. Pak Erwin Sah tuh mantap tuh biasa ngajar loh. Orang sosial, dinas sosial. Kak Erwin Sah, ya silakan coba. Baik, kakak, saya pengen ruang virtual kita ini saling berbagi dan saling mengeluarkan pendapatnya untuk di awal-awal. Nah, untuk kegiatan kita bersama. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah terbiasa. Tidak apa-apa kakak, namun kita dengan baik lancar. Oke, Kak Engki, coba dilanjutkan. Ini mengenai kesepakatan pelajaran kita. Ya, kesepakatan yang pertama merupakan memiliki berpendapat. Seperti tadi, ya, bebas berpendapat. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Selanjutnya, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengar. Kalau seandainya ada boleh di mute videonya, nggak jadi masalah. Kakak-kakak terkoneksi. Itu kesepakatan kita kakak-kakak ya. Kakak-kakak yang lain, bagaimana kalau memang dengar suara saya? Silakan
Tampakkan jempolnya. Ya, suara tak dengar seperti sedang bermain piano. Ya, saya sedang di apa nih Kak? Desian ombak. Ya, berarti dengar Kak ya? Oke, selanjutnya Kak Enggi. Nah, ini menyalakan kamera, hadir seutuhnya, mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, menghargai waktu bersama, artinya kita usahakan masuk awal dan keluar sama-sama. Tapi tidak mendahului. Jika ada kegiatan yang memang harus, ya. Maaf kakak, saya terlempar nih sepertinya. Kemudian, Ini sepertinya Kak Bambang ini terlempar nak dari Zoom nak. Iya Pak Engki terlempar. Jangan terlempar ke laut aja lah. Tepi laut katanya. Dia tak terlempar Pak Anggi. Hanyut yo.
Akhirnya saya kembali. Dengar suara saya kakak-kakak? Dengar Kak, dengar. Oke. Lanjut aja kak, karena dah jauh nih, kita masuk ke modul yang pertama itu kak, yang ada saya kirim di grup juga. Karena kita keluar masuk saya mohon maaf juga nih jaringan. Jadi ada modul yang saya kirim juga di grup itu. Silakan dibuka untuk yang pertama itu kak. Ya, yang kedua tadi orientasi mengenai refleksi untuk perubahan paradigma dari PJOK. Silakan dipresentasikan Kak Engki. Mohon bantuannya. Nampak Kak? Belum Kak? Belum nampak? Modul. Belum. Entah saya yang tak nampak, mungkin kakak-kakak yang lain dah nampak mungkin. Saya ulang kalau tak nampak. Malum lah. Kakak boleh sambil baca modul yang sudah saya kirim di grup ya kakak. Nampak kakak-kakak? Nah, kakak-kakak yang lain macam mana? Nampak? Sudah ada. Sudah. Sudah ya. Kakak yang ingin bersuara aja kak, biar kita nampak mesra lah sikit. Tak masalah deh. Oke. Ini tujuan kita, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi secara selama menjadi guru PJOK. Nah, kakak-kakak, lanjutkan Kak Engki coba. Nah, mengapa dan apa refleksi itu ya? Oke, sebentar. Itu ada kata-kata motivasi di bawahnya itu, Kak Engki. Coba. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Ya. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Apa pentingnya refleksi itu? Baik kakak, apa itu refleksi? Apa pentingnya refleksi untuk berlangsung pembelajaran PJOK ini? Menurut kakak-kakak yang lain coba silakan. Kak Sari Haryanti, dipersilakan Kak. Oke, kita lanjutkan dulu Kak Engki. Lanjutkan. Ini salah satu tindakan refleksi kita, kakak ya. Nah, tindakan seorang guru itu tindakan rutin. Tindakan rutin kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Ini kegiatan rutin yang sering kita lakukan ketika proses belajar mengajar. Nah, refleksi perbaikannya, tindakan reflektifnya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, pertanyaan saya, kakak semuanya pernah tak melakukan refleksi yang berbeda dari kegiatan rutin sebelumnya? Kan kalau biasanya kita ngabsen panggil nama. Bambang Irawan hadir, Rahmat Hengki Turnando hadir.
Itu hal yang rutin sering kita lakukan, mungkin bagi guru-guru yang lain. Nah, kakak-kakak ada tak cara mengabsennya yang berbeda dari pada umumnya? Kak Eka Saputra? Hadir Kak? Ya, coba Kak, tanggapannya Kak mengenai refleksi tadi itu. Itu contoh jadi refleksiin. Yang seperti yang dipaparkan itu mengabsen, menyampaikan materi. Nah, refleksi perbaikannya bagaimana? Pernah tak kakak mengabsen itu dengan cara yang berbeda? Ataupun pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana cara kakak memulai pembelajaran? Nah, itu dia. Silakan Kak Eka Baik, Saputra. terima kasih. Kak, kesempatannya. Menurut saya hal-hal ini yang sering kita lakukan dalam proses pembelajaran kita, yang mana pada sesi eksplorasi kita pertama yaitu cara kita mengabsen peserta didik kita, tetapi dengan cara yang berbeda kalau saya pribadi Kak. Ya, kalau saya pribadi membuat itu secara agak senang-senang, tetapi tetap dalam proses belajar mengajar. Contohnya nama anak misalnya si Bambang, dan nama di bawahnya ada namanya Irina misalkan. Nama keduanya saya gabungkan. Jadi anak-anak langsung otomatis dia berteriak, "Hei!" gitu. Jadi secara tidak ini membangkitkan gairah anak-anak supaya belajarnya lebih senang lagi dan tetap berpihak kepada peserta didik. Dengan akhir pembelajaran kita sampaikan bahwa yang tadi itu adalah guyuan dan tidak ada etiket apapun. Tetapi dalam proses belajar mengajar sering kita sampaikan bahwa semua itu harus berpihak pada peserta didik. Demikian menurut saya Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Pak Eka Saputra kalau boleh tahu ngajar SD, SMP? Sekarang saya mengajar di SD 2 Kak. SD. Apalagi SD kakak-kakak ya, kita pengennya anak-anak itu selalu Benar yang sekali, gembira. Ya, apalagi nanti hari ini berbeda cara kita menyampaikan, besok beda lagi, waktu anak-anak tuh suka kali. Benar sekali Kakak-kakak yang lain, ya kakak-kakak yang lain, Kak Sari Haryanti, Kak Sari udah tadi ya, Kak, coba saya pengen dengar suara, mana begini? Izin Kak Bambang, bentar Kak Bambang, boleh Kak Bambang? Oke, silakan Kak, silakan. Nah, sini dekat masjid Kak Bambang, orang azan. Oke. Bentar ya. Oke, silakan Kak, silakan. Kak Tirta Aditya Novita. Oh, panjang namanya nih. Ya. Iya, Kak. Oke, Kak Tirta ini namanya. Ya kan? Jadi gimana tindakan rutin kita, Kak? Kita kan ngabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris. Itu tentunya kita ada iya, cara tersendiri, ya kan? Cara tersendiri. Nah, tindakan refleksi kakak-kakak itu bagaimana? Kalau kami Kak, untuk diketahui, kalau saya kan ngajarnya di TK Kak. Iya. Oh ya, ini yang TK ya, betul. Ya, kalau di TK itu kan kalau umpamanya absennya cuma manggil nama itu kan anak-anak kan kurang tertarik Pak. Jadi kami biasanya pakai dengan nyanyian itu Pak. Betul. Absen anak, iya bisa dengan nyanyian. Jadi kan dia merasa senang, dia ngikutin kita apa nyanyiannya seperti itu. Terus panggilannya apa nih Kak Tirta? Halo, iya Kak. Panggilannya apa ini Kak Tirta? Dengan nyanyiannya itu ya? Enggak, panggilan kakaknya apa? Oh, kalau di TK kan kami dipanggil Bunda ya Kak ya. Kalau panggil aja Kak Ade. Oke, Kak Ade. Kak Ade
tidak penasaran kenapa kok guru TK dipanggil ke kegiatan PKG PJOK ini? Oh, kemarin sudah ada yang menanyakan Pak waktu Nah, sosialisasi. Jadi saya sudah tahu karena kan oke. berhubung di TK itu tidak ada guru bidang studi PJOK, jadi kami Ya, diminta yang guru penggeraknya yang mengikuti kegiatan PJOK ini. Seperti itu, Pak. Terus oke. lagian juga di TK itu kan ada gerakan dasar ya Pak ya. Lebih Ya, bagusnya katanya di usia TK itulah diajarkan gerakan-gerakan dasar PJOK seperti itu. Jadi kami juga penasaran Pak, apa sih gerakan dasarnya? Makanya kami iya, ngikut pendidikan PJOK ini. betul. Jadi kegiatan PJOK itu kan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya tadi, aktif bergerak. Sementara Iya, anak TK itu memang itu yang iya, disenangi mereka kan, iya bergerak, betul Kak. bergerak. Heeh. Itu kalau pagi itu kalau nggak keringat bukan TK namanya tuh Pak. Iya, betul. Dia sudah lari-larian di halaman kan, udah main-main sama temannya gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih Kak Ade. Iya Kak, sama-sama Kak. Kak Nixon Luther Bakara. Kak Nixon ada? Izin Halo. Unmute dulu. Ya, silakan Kak Nixon. Mengenai tindakan reflektif yang sering Kakak lakukan di sekolah, mengabsen dengan cara yang berbeda. Itu yang berbeda itu yang bagaimana tuh biasanya Kak Nixon? Halo Kak. Halo. Halo, silakan Kak. Iya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Perkenalkan saya Nixon Luther Bakara. Saya dari SMP ES Kasimetrea, Lat Panjang. Refleksi yang saya lakukan kepada siswa, kebetulan saya di SMP, itu saya membubuhkan nama artis di belakang nama aslinya. Jadi Ya. siswa terkadang yang mendengarkan itu agak lain gitu ya. Mereka langsung berteriak gitu. Iya, iya. Tapi itu tidak sering saya lakukan, hanya beberapa kali saja. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak Nixon. Kakak yang masih mendengar suara saya, boleh acungkan jempolnya. Iya. Kak Sari Haryanti, dipersilakan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Kak Bambang. Tadi mohon maaf, kebetulan tadi sambil kita Zoom ini, tadi kebetulan lagi ada kegiatan pula tadi, memandikan pasien. Jadi mohon maaf. Oke, silakan. Oke, perkenalkan dulu, saya Sari Haryanti, bertugas di SD 12 Selat Panjang Selatan sebagai guru PJOK. Kalau untuk tadi yang kakak tanyakan masalah mengenai mengabsen anak atau pembuka ya, memulai pelajaran. Biasanya kalau saya begini, memancing anak untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Biasanya kan apalagi anak-anak kelas 1, kelas 2, mereka masih belum bisa berbicara lancar. Jadi saya memancing perbendaharaan kata dengan misalnya menyebutkan kata topi, kemudian menyambung suku kata yang terakhir menjadi kata lagi gitu. Biasa seperti itu. Saya pikir katanya. Kadang kalau anak dia nggak bisa kan berpikir apa lagi pipi, gitu. Seperti itu Kak biasanya
Saya memperbanyak pencarahan kata untuk anak-anak biasanya. Itu aja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kakak semuanya, bahwa kegiatan reflektif itu, refleksi bisa kita gunakan baik memulai pembelajaran atau sedang dalam proses pembelajaran atau bahkan mungkin ketika akhir pembelajaran. Ketika kita melakukan evaluasi, boleh kita merefleksi, memberi gambaran, memberi masukan, memberi motivasi bahwa pelajaran ini penting untuk ini, penting ini. Nah, kita sebagai guru PJOK tentunya adalah bisa dikatakan guru yang paling dekat dengan peserta didik. Apapun kegiatan peserta didik, selalu guru PJOK yang menjadi sorotan. Ada anak berkelahi, ada anak lari-lari terjatuh, ya kan? Ada anak pingsan ketika berbaris. Biasanya guru PJOK itu yang selalu menangani. Mungkin sebagian dari kakak-kakak ada yang menjadi petugas UKS, ya kan? Nah, silakan jempolnya Kak kalau dengar suara saya. Saya memastikan bahwa kakak-kakak masih di sini bersama saya. Oke. Ya. Kalau bisa kakak-kakak sesekali open kameranya. Oke. Jadi memulai pembelajaran itu tidak harus dengan mengabsen saja. Boleh mengabsen tapi dengan cara yang berbeda. Menyampaikan materi. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya kita menstimulus dulu anak-anak kita. Kita tanya apakah anak-anak sudah sarapan, anak-anak tadi malam tidur jam berapa, bahwa kalau efek kita bergadang ini kita jelaskan sehingga anak-anak bisa mengerti apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, disitulah peran kita sebagai guru PJOK. Tentunya masing-masing guru PJOK itu punya cara dan trik yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau TK, begini caranya. Dengan cara bernyanyi, kata Kak Ade tadi. Kalau untuk SD, begini caranya. Kakak Saputra tadi. Kak Arianti juga mengajar kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah, kelas 1 dan kelas 2 SD itu tentunya mereka belum fasih dalam berbicara. Ya, jadi disinilah kita sama-sama berbagi peran. Kakak, untuk pengetahuan kakak, ini mendung gelap gulita nih tempat saya nih. Mudah-mudahan kita bisa selesai bentar lagi. Begitu kakak-kakak ya, tindakan refleksi ya kakak-kakak. Boleh kita manfaatkan ketika di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, maupun di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya kakak-kakak boleh lihat di modul yang saya, itu ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Silakan kakak-kakak baca-baca. Setelah itu ada analisis cerita. Ya, cerita tentang Pak Raga. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan, kakak-kakak jawab di LMS. Ya, mengenai cerita Pak Raga itu refleksi. Ya. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, 2 pertanyaan tersebut kakak jawab nanti di LMS. Kalau ada permasalahan apa-apa, nanti kita sharing di WA Group. Kakak ya, bisa dipahami kakak-kakak? Ya, jempolnya silakan kalau memahami. Oke. Terakhir, terima kasih kakak sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita. Saya minta tolong untuk open kameranya kakak-kakak. Kita foto bersama sebagai bukti bahwa kegiatan kita sudah berlangsung. Ya, Kak Hengki tadi izin ya.
Ah, ini kalau saya boleh bercakap bahasa Melayu kan berdelau macam ni, nampak muka kenal saya kan. Manalah tahu nanti saya pergi Selat Panjang, tersenggol bahu, terlanggo, tak kenal kan Suai, bahaya. Pak, suai. Ini pasda kami nih punya kan gitu kira. Ini apa nih ya? Gitu. Jadi karena saya orang kampung nih Kak, jadi sekali adalah pergi Selat Panjang kan, entah puasa, entah apa, belanja. Jumpa pula di pasar, belangkau bahu, tak kenal dengan Kak Ade, tak kenal dengan Kak Rina. Bahaya tuh. Kan? Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kita usahakan manfaatkan open kameranya walaupun hanya sesekali lah ya. Nanti juga kita manfaatkan kolom chatnya. Berhubung saya dalam keadaan gawat darurat nih kakak-kakak, boleh kakak-kakak lihat mendung nih. Kita tutup saja bagaimana kakak-kakak ya. Sepertinya kita sudah berjalan 2 JP 90 menit. Mohon maaf kakak-kakak, tadi memang agak sedikit molor karena saya terlempar dan juga terkait jaringan. Jadi untuk jaringan saya memaklumi ya, saya memaklumi. Yang penting kita tetap mengikuti kegiatan PKG ini diusahakan sampai selesai kakak-kakak ya. Jadi, apapun rintangannya nanti sama-samalah kita sharing, sama-sama kita cari solusi. Suai kakak-kakak? Suai ya? Suai. Oke. Tadi saya belum jelaskan ke kakak-kakak semuanya, saya lahiran 1992, budak lagi. Jadi sebenarnya saya agak ringkuh nih, manggil kakak-kakak tuh agak lain sebenarnya. Tengok senior semua nih kan. Jadi sekali lagi saya tekankan kakak-kakak bahwa saya sama sekali tidak bermaksud menggurui kakak-kakak semuanya. Yakin dan percayalah apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya dapatkan dari kegiatan PGOK selama 3 bulan kemarin. Jadi saya kebetulan lolos jadi Pasda untuk kelas 2 Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan disinilah saya sekarang hanya memfasilitasi kakak-kakak semuanya berdasarkan modul yang sudah disiapkan oleh BGP. Begitu kakak-kakak ya. Oke, kita open kamera boleh dengan gaya masing-masing ya. Selamat bergabung lagi Kak Engki. Siap. Oke, boleh buka open kamera Kak Engki, kita foto bersama Kak Engki, mengingat waktu sudah di akhir juga saya ini sedang dalam keadaan mendung gelap nih di laut. Saya takut hanyut macam Kak Engki cakap tadi. Angin kuat. Ya, Kak Engki tadi angin ya kan. Memang slow, tapi sekali nak ngena habis semua tumbang. Wah, itu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh kita angka 2 untuk kelasnya ya. Kelas 2. Oke, Jangan, 1. Pak, jangan. Jangan. Orang ambil nomor. Nomor. Oke. Ini kita hanya untuk kelas kita aja ya. Jangan kita libatkan ke arah itu. Ayo. Set ya. Untuk kelas kita aja. Oke ya. Oke, yuk. Kita tidak bermaksud apa-apa ya kalau orang paham. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya sudahi kegiatan ini. Nanti kita sambung berbicara lagi. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan kegiatan kita pada ini ada manfaatnya. Terlepas salah dan silap saya, tutur bahasa saya mungkin kurang sopan. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Cikgu Eka gagah betul. Baik. Bentar kakak ya.
Baik kakak-kakak,